Pada tahun 1991, warga Soviet biasa mengantre berjam-jam di pom bensin yang kosong. Roti menghilang dari toko kelontong, para elit mulai menimbun persediaan. Dan kemudian dalam hitungan bulan, negara yang telah ada selama 70 tahun itu tiba-tiba lenyap. Nah, minggu ini, orang Rusia mengharapkan hal yang persis sama. Begitu parahnya situasi yang terjadi sekarang. Seorang wanita Rusia menulis di media sosial, saya kutip, "Ini keruntuhan negara pertama yang saya alami. Bagi yang pernah melihat runtuhnya Uni Soviet, bisakah Anda jelaskan prosedur normal di sini? Karena sejak kemarin, Ukraina melakukan sesuatu yang hampir tak seorang pun kira mungkin. Mereka berhasil melumpuhkan kilang minyak terbesar yang letaknya paling jauh di pedalaman dan paling dijaga ketat di seluruh Rusia. Akibat serangan ini, lebih dari setengah kapasitas penyulingan negara itu kini tidak beroperasi." Di video ini saya akan jelaskan bagaimana Ukraina bisa menyerang target 2.500 km, kira-kira 1.500 mil dari perbatasannya yang sudah diketahui Rusia namun tetap tidak bisa mereka lindungi. Kemitraan rahasia dengan CIA yang membuat serangan-serangan ini jauh lebih menghancurkan. Dan mengapa warga Rusia biasa sekarang benar-benar membeli kuda karena bensin sudah tidak terjangkau lagi. Beberapa warga Rusia bahkan bersiap jika negara mereka runtuh. Jika benar, kita menyaksikan sejarah terulang. Nama saya Sam, Anda menonton Business Basics. Mari kita mulai dengan tindakan terbaru Ukraina. Untuk memahami pentingnya serangan kemarin, Anda perlu tahu harapan orang Rusia, apa yang mereka katakan secara terbuka, dan apa yang tetap tak bisa mereka hentikan. 4 hari lalu, salah satu blogger perang Rusia paling terkenal secara terbuka memperingatkan audiensnya sendiri. Dia mengatakan target Ukraina berikutnya akan menjadi kilang ini, kilang terbesar di Rusia, namanya Kilang Omsk. Dia menjelaskan mengapa ini akan menjadi target berikutnya. Lalu dia mencatat bahwa Omsk sangat jauh dari garis depan, tetapi tetap saja itu adalah target paling berharga yang tersisa bagi Ukraina. Jadi, Ukraina pasti akan mengejarnya. Silakan dengarkan. Istilah merendahkan untuk orang Ukraina digunakan dengan satu tujuan, yaitu meledakkan kilang Omsk kami. Tapi kita harus hentikan ini. Oblast Omsk perlu diamankan dengan 4 lapis keamanan. Jika mereka berhasil menyerang kita, setengah dari pemerintah seharusnya berakhir di balik jeruji besi. Bajingan tidak berguna. Apa yang kalian tunggu? Menunggu presiden memberitahu kalian semuanya? Apakah ada di sini yang benar-benar bisa mengambil keputusan? Untuk apa ada kementerian jika tak satu pun bisa mengambil keputusan sendiri? Kalian semua hanya duduk-duduk saja, menunggu seseorang dari atas memberitahu apa yang harus dilakukan. Sekarang adalah masa yang berbeda, tanah air sedang dalam bahaya. Musuh cuma duduk di sana sambil masturbasi, dan suatu hari nanti setelah selesai masturbasi, mereka akan datang menyerang kita. Mereka sudah membangun kamp konsentrasi untuk kita. Orang Jerman bilang akan merebut Kaliningrad dalam sehari. Mereka akan merebut semenanjung Kola. Apa yang kalian tunggu? Kita harus menyerang bajingan-bajingan itu duluan. Rencana mereka adalah bergerak melawan kita pada tahun 2027. Mereka bahkan sudah tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Lindungi Presiden Rusia. Kalau tidak, kita semua akan hancur. Semoga sukses semuanya, bled. Kalau kamu memperhatikan perang ini dengan seksama, pasti sudah tahu ini akan terjadi. Jika seorang blogger perang Rusia, orang biasa di Rusia tahu tentang ini, kamu bisa yakin bahwa militer Rusia juga tahu. Dan militer Ukraina juga tahu. Ini adalah strategi mereka. Strategi ini telah mereka terapkan beberapa bulan, bahkan setahun terakhir. Maksud saya begini, baru saja di awal bulan ini, militer Ukraina menerbitkan grafik ini yang menjelaskan bahwa mereka telah menghancurkan sekitar 43% kapasitas penyulingan Rusia. Tapi ada satu hal penting yang hilang di sini. Kilang terbesar di Rusia belum terkena serangan. Nah, grafik ini dirilis di awal bulan. Sekarang, pengecualian itu kini sudah hilang. Itu maksud saya. Kemarin adalah hari bersejarah bagi Angkatan Bersenjata Ukraina, karena Ukraina akhirnya menyerang kilang terbesar di Rusia, 25 km dari Ukraina, sekitar 1.500 mil. Perlu disampaikan, semua orang menyebut angka 25 km ini, padahal itu jarak dari perbatasan Ukraina ke kilang. Faktanya, pasukan Ukraina hanya sedikit menguasai perbatasan atau wilayah timur di bawah kendali Rusia. Jadi drone ini kemungkinan terbang lebih dari 1.500 mil. Namun demikian, kilang ini mewakili 8% dari kapasitas penyulingan Rusia. Sekarang kita sudah bahas bahwa 43% sudah tidak beroperasi. Jika ini ditambahkan, kita belum tahu pasti berapa banyak dari kilang ini yang akan tidak beroperasi, tapi angkanya sudah mendekati 50%. Dan itu adalah masalah besar bagi Rusia, karena mereka sudah menghadapi kekurangan bahan bakar. Sekarang, lihat ini, yang oleh banyak orang disebut sebagai refinery bingo. Ukraina sebenarnya menyerang semua kilang di Rusia. Semua sudah pernah diserang sebelumnya.
tapi Omsk baru saja diserang sekarang. Jadi itu berarti 11 kilang terbesar di Rusia sekarang berada di bawah kendali Ukraina, alias karena serangan drone. Sekarang tentu saja hal penting yang perlu dicatat di sini adalah hampir semua kilang ini telah diserang beberapa kali. Artinya hal serupa bisa terjadi di Omsk. Saya yakin ini tidak mudah, apalagi jika Rusia memperkuat pertahanan udara di lokasi yang digunakan Ukraina. Namun demikian, Rusia sebenarnya bisa melakukan hal ini pada kilang-kilang lain juga, tetapi mereka belum mampu menghentikan drone-drone Ukraina. Jika pola yang sama terus berlanjut, kilang Omsk, meski ada unit yang masih berfungsi, kemungkinan segera berhenti beroperasi. Seperti yang kalian tahu, kami punya reaksi langsung dari lapangan, termasuk cuplikan orang-orang di sekitar kilang yang merekam semuanya secara langsung. Pertama, ini lucu, karena orang itu melihat kilang terbakar dan langsung berpikir, "Hei teman-teman, akhirnya mereka mengenai kilang kita." Jadi, pergi ke SPBU sekarang dan isi bensin, karena situasinya akan menjadi kacau. Ini yang dia katakan. Dengarkan baik-baik. Kilangnya terbakar. Ini resmi. Jangan perhatikan cerobong api. Perhatikan bagian ini. Mereka kemungkinan mengenainya sekitar 10 menit lalu. Aku tak dengar suara apa-apa. Aku jauh dari situ. Tapi aku bisa melihat semuanya dengan jelas dari sini. Jadi jangan buang-buang waktu sekarang. Siapapun yang punya mobil dan sedang menontonku, segera ke pom bensin. Apalagi hari ini mereka mencabut pembatasan pengisian jerigen. Kalau kamu belum tahu, hari ini ambil jerigenmu, pergi ke pom bensin, dan beli sampai tetes terakhir yang masih ada. Hari ini serius, benar-benar serius. Antriannya akan jadi gila-gilaan. Masalahnya, saya nggak bawa jerigen. Saya tinggalkan di garasi. Sekarang ke sana lama karena garasinya jauh. Jadi, ini ada info langsung buat kamu. Saya tunjukkan informasi langsung dari sumber langsung. Sekarang klip berikutnya sebenarnya adalah rekaman langsung. Ada seseorang yang merekam drone masuk ke kilang dan serangan itu terjadi. Sekarang seperti yang kalian tahu, YouTube tidak suka klip seperti ini. Karena bagaimanapun juga, klip-klip ini menunjukkan kerusakan. Bahkan mungkin ada orang yang terluka. Kita tidak tahu pasti karena kita melihatnya dari jauh. Jika bisa bantu kami, tekan like dan subscribe di bawah. Itu sangat membantu algoritma dan kami bisa terus hadirkan konten seperti ini. Silahkan lihat. Sial, apa yang kamu bicarakan? Ada drone lain yang sialan datang lagi. Lihat ini sekarang. Ini brengsek. Mereka menembak dari semua arah. Mereka menembak dari segala arah. Itu dia. Bam! Kamu lihat itu. Astaga, sialan. Sialan, brengsek, persetan dengan semua ini. Kami akan kembali. Lalu klip berikutnya ini mungkin orang yang sama atau mungkin seseorang yang merekam dari posisi yang sama atau dari tempat yang tak jauh dari sana menghitung setiap drone Ukraina yang mendekati kilang itu. Dan kemudian dia menghitung berapa banyak drone yang benar-benar berhasil dijatuhkan oleh pencegat Rusia. Dan izinkan saya memberitahu Anda, rasio akhirnya, ya itu bukan hasil yang bagus untuk pertahanan udara Rusia. Jadi lihat sendiri peta dari perekam kejadian ini. Itu dia. Seluruh kilang minyak terbakar hebat. Ada 12 drone. Hanya satu yang berhasil dijatuhkan dan 11 berhasil menembus pertahanan. Begitulah kenyataannya. Seperti ini. Jadi saya yakin kalian sekarang pasti punya satu pertanyaan yang jelas. Jika Rusia sudah tahu 4 hari lalu atau sebelumnya bahwa ini akan terjadi, target kemungkinan adalah kilang terpenting saat ini karena semua kilang lain sudah diserang. Kalian bisa dengan mudah menyebut ini sebagai kilang paling berharga di negara ini. Kenapa tidak dipertahankan? Mengapa tidak ada lebih banyak pertahanan udara dan pasukan untuk melindungi hal sepenting itu? Apakah drone Ukraina memang sekuat itu sampai Rusia tidak bisa menghentikannya? Atau Rusia memang tidak pandai memprediksi kemana Ukraina akan bergerak? Nah, jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Izinkan saya tunjukkan maksud saya. Jawabannya adalah Putin. Dia sedang panik. Jadi dia mulai menarik sistem pertahanan udara dari mana saja. Dimanapun dia bisa menemukan pertahanan udara yang tersedia, dia membawanya ke Moskow karena dia ingin melindungi dirinya sendiri. Atau jika Anda ingin bersikap baik pada Putin, Anda bisa bilang dia ingin melindungi elit Moskow. Karena jika mereka marah, dia harus menghentikan perang atau menghadapi ketakutan terbesarnya, gravitasi. Seperti yang Anda lihat, Putin telah menarik sistem pertahanan udara dari banyak tempat, sehingga semakin banyak celah bagi drone dan rudal Ukraina masuk dan menyebabkan kerusakan. Sekarang disinilah saya ingin membahas sesuatu yang agak mendidik dan cukup menarik.
Bagaimana CIA telah membantu Ukraina melakukan serangan-serangan ini? Atau mungkin lebih tepatnya, bagaimana CIA telah membantu Ukraina melakukan serangan-serangan ini dengan lebih efektif? Sekarang, seperti yang kalian tahu, Ukraina sudah menyerang kilang minyak Rusia selama waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 10 bulan atau bahkan 14 bulan sampai sekarang. Jika kalian melihat rekaman awal kampanye dan rekaman sekarang, kalian akan melihat beberapa perbedaan. Di awal, kita melihat banyak bola api dan banyak ledakan besar. Serangannya benar-benar sangat memuaskan untuk ditonton. Saya tidak tahu apakah ini pantas untuk dikatakan, tapi kalian bisa melihat ledakan seperti di film. Kita jarang melihat itu dalam serangan-serangan terbaru dan ada alasannya. Jadi, ada sebuah laporan yang keluar tahun lalu di bulan Desember yang pada dasarnya menjelaskan kepada kita bagaimana CIA diam-diam mulai bekerja sama dengan intelijen Ukraina sekitar bulan Juni 2024. Dan mereka mulai bekerja dengan para ahli minyak, mungkin dari Texas, tapi para ahli minyak dari Amerika Serikat yang benar-benar tahu bagaimana kilang minyak beroperasi. Dan mereka juga tahu apa hal terpenting di dalam kilang minyak. Artinya, Rusia lebih sulit mengganti semua peralatan kilang minyak yang dihancurkan oleh Ukraina. Oke, kita sudah tahu itu karena sanksi. Tapi kalau kamu membuat daftar semua peralatan, pasti ada beberapa peralatan yang paling sulit diganti oleh Rusia. Dan CIA bilang, hey, bagaimana kalau daripada menyerang depot bahan bakar yang memang menimbulkan kerusakan, kamu menghancurkan bahan bakar yang disimpan di dalamnya. Kamu menghancurkan depotnya. Itu memang memberikan kerusakan pada Rusia. Tapi jika kamu menargetkan peralatan yang sangat sulit diganti dan sangat penting untuk operasi kilang minyak. Jika peralatan itu dihancurkan, kilang minyak bisa berhenti beroperasi berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan itu sangat penting, mengingat ketika proyek ini dimulai, Ukraina memang memiliki jumlah drone yang terbatas. Jadi, kalau kamu hanya punya jumlah drone yang terbatas, kamu pasti ingin menyerang target yang memberikan hasil paling besar, memberikan pengembalian investasi paling tinggi. Dasar-dasar investasi, kurasa. Selama proyek ini dan konsultasi dengan para ahli dari berbagai industri, mereka menemukan jawaban yang disebut coupler. Aku sendiri tidak benar-benar tahu artinya. Aku dari Houston, tapi aku nggak tahu cara kerja industri minyak atau penyulingan. Tapi menurutku, coupler itu julukan untuk sesuatu yang penting. Satu hal yang kita tahu adalah apa yang menjadi target orang-orang Ukraina. Nama resmi sistem yang ditarget orang Ukraina adalah unit perengkahan katalitik, seperti terlihat di gambar di layar. Benda ini jauh lebih sulit diganti, memberikan dampak besar karena kilang Moskow yang jadi target Ukraina 2 minggu lalu kini tidak beroperasi sepanjang sisa tahun ini. Jadi, lebih dari 6 bulan, kilang itu tidak akan beroperasi lagi. Itu bisa terjadi karena banyak alasan. Misalnya, orang Rusia memang tidak punya peralatannya. Saya yakin mereka bisa memperbaiki kilang dalam seminggu jika ada penggantinya. Tapi mereka tidak punya, jadi mereka hanya bisa menunggu. Dan ini akan jadi masalah besar bagi Rusia. Dan semua itu berkat tentu saja orang Ukraina, tapi juga CIA yang bekerja sama dengan orang Ukraina. Semua ini sedang menciptakan krisis yang sedang dialami Rusia saat ini. Dan jika Anda ingin tahu seburuk apa keadaannya, dengarkan wanita ini yang pada dasarnya sedang merenungkan mengapa dia masih tinggal di Rusia. Negara ini punya begitu banyak minyak, tapi Anda tidak bisa mengisi bensin mobil Anda. Untuk apa hidup? Bagaimana tempat ini bisa layak huni? Itulah yang dia pertanyakan secara terbuka. Dengarkan. Teman-teman, aku mulai panik. Sisa jarak tempuh kita sudah 0 km. Lampu indikator bensin sudah menyala sejak kemarin. Akan pergi dan isi bensin dari kemarin, maksudku. Aku tidak tahu. Pertama-tama, Rusia membuat orang-orang kesulitan dengan harga makanan yang tinggi Harga segala hal mahal, setiap layanan juga mahal, untuk tagihan utilitas sialan itu. dan hal-hal lain. Sekarang kamu bahkan tak bisa isi bensin mobilmu. Apa yang terjadi selanjutnya, sialan? Apa transportasi juga bakal berhenti beroperasi, sialan? Apa yang terjadi selanjutnya, sialan? Orang yang pekerjaannya terkait perjalanan atau mengemudi, Apa yang harus mereka lakukan sekarang? aku tidak mengerti bagaimana aku seharusnya bertahan hidup di negara sialan ini. Apa yang harus kulakukan? Mungkin seseorang bisa memberitahuku? Aku akan pergi dan mengisi bahan bakar. Krisis ini telah mendorong beberapa orang Rusia untuk membeli kuda. Di abad ke-21, orang Rusia secara harfiah kembali ke masa lalu karena perang ini berjalan sangat buruk bagi mereka. Sekarang, sebelum kita membahas soal kuda, kita butuh jeda meme sebentar. Dan saya tahu kalian suka meme yang sudah kami bagikan. Jadi kalian tahu aturannya. Kalau kalian suka meme-nya, langsung tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau kalian sudah subscribe,
cukup tekan tombol like. Jadi, mari kita lihat beberapa meme lucu hari ini. Yang pertama dari sesama YouTuber, Jake Bro. Seorang pria Rusia antre di pom bensin dan berkata, "Saya muak, kamu pegang setir, saya mau tembak Putin." 2 jam kemudian dia kembali ke kursi pengemudi. Istrinya bertanya, "Kamu sudah menembaknya?" Ia menjawab, "Belum, antrean menembak Putin lebih panjang dari antrean ini." Lalu kita punya yang berikutnya, yang agak sedih. Rusia yang dulunya merupakan eksportir besar gandum sebelum perang ini dimulai, sekarang mengalami penurunan produksi atau panen gandum nasional sebesar 66% sepertinya. Dan kemudian kita punya gambar Tucker Carlson yang sangat terkejut ketika dia melihat Aldi di Rusia, di Moskow. Dia benar-benar tidak percaya. Ini sekitar 2 tahun yang lalu. Saya rasa dia sebaiknya datang ke Texas. Di sini kita punya banyak Aldi. Saya tidak tahu apakah mereka ada di luar Texas, tapi Texas saja sudah banyak. Saya juga tidak bisa membayangkan reaksinya jika dia masuk ke Buc-ee's. Ini meme terakhir. Dan yang satu ini sangat tidak sopan, terutama jika Anda adalah seseorang yang mencintai Rusia. Kita punya seorang Zoomer, seorang Gen Z dari Rusia yang bertanya, "Halo semuanya, banyak orang di sini yang mengatakan bahwa semua yang terjadi di Rusia sekarang akan menyebabkan runtuhnya negara itu. Ini adalah keruntuhan negara pertama saya. Bagi yang pernah melihat Uni Soviet runtuh, tolong bagikan rencana tindakan yang bijak. Timbun beberapa kebutuhan tertentu, air, bensin, dan mungkin barang lainnya. Ini adalah keruntuhan pertama. Mungkin bukan yang terakhir jika Putin terus begini, tapi ini tetap keruntuhan pertama." Sekarang, sayangnya, ini tidak sepenuhnya lelucon. Ada orang-orang di Rusia yang pernah hidup di masa Uni Soviet dan runtuhnya Uni Soviet. Dan mereka mulai menyadari adanya kesamaan antara apa yang terjadi sekarang dengan apa yang terjadi saat itu. Jadi pada akhir masa Uni Soviet khususnya, terjadi kelangkaan di mana-mana, termasuk kelangkaan bensin. Padahal Uni Soviet saat itu adalah salah satu produsen terbesar, bahkan mungkin produsen terbesar bensin atau minyak ketika mereka runtuh. Banyak orang mulai menyadari kesamaannya. Seseorang bahkan membagikan cuplikan tahun 1991 sebelum negara itu runtuh, menunjukkan bahwa orang-orang memang tidak bisa membeli apa-apa. Lihat cuplikan ini dan beritahu saya apakah Anda melihat kesamaan atau tidak. Antrean panjang untuk bensin oktan 93 membentang hampir 1 kilometer. Sudah berapa lama Anda menunggu? Sekitar 2,5 jam. Apakah ini semacam keadaan darurat? Tidak, ini normal. Halo, bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda punya bensin oktan 76? Tidak? Jangan rekam saya. Saya sedang bekerja dan tidak punya waktu. Silakan bicara dengan manajer. Jadi, apakah ini semacam keadaan darurat? Saya tidak tahu situasi seperti apa yang sedang kita alami. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya sudah keliling, tapi tidak menemukan bensin. Mungkin semua bahan bakar dipakai untuk panen. Kalau memang untuk panen, itu masih bisa dimengerti. Namun kota ini malah sangat sepi. Hampir tak ada turis tersisa. Penjual boneka Matryoshka pun sudah hilang. Sekarang ini yang menarik. Setelah negara itu runtuh, tahun 90-an di Rusia benar-benar kacau. Para oligark menjarah aset negara. Yeltsin menjual apa saja yang bisa dijual demi tetap berkuasa. Dan rakyat Rusia biasa, hidup mereka jadi jauh lebih buruk. Sampai-sampai mereka mulai merindukan Uni Soviet. Sebuah negara di mana mereka tidak memiliki kebebasan dasar yang kita anggap biasa saja di Amerika Serikat. Dan inilah yang membuka jalan bagi Vladimir Putin. Dia datang dengan janji membawa stabilitas setelah kekacauan. Dia seperti pemimpin kuat yang diinginkan Rusia, atau banyak yang bilang dia adalah pemimpin kuat yang dibutuhkan Rusia. Jika Anda bertanya pada orang Rusia yang hidup di tahun 90-an dan 2000-an, mereka akan bilang awalnya Putin bekerja cukup baik. Sekarang Anda bisa berargumen bahwa itu karena harga minyak sangat tinggi, dia punya begitu banyak uang, dia bisa saja berinvestasi begitu banyak ke dalam negara tanpa benar-benar kompeten. Siapapun bisa melakukan apa yang dilakukan Putin di dekade pertamanya, tapi lihat kemana dia membawa negara itu sekarang. Semua masalah yang dihadapi Rusia adalah karena Putin ingin membangun kembali Uni Soviet, invasi ke Georgia, aneksasi Crimea, lalu invasi penuh ke Ukraina. Sekarang, orang Rusia tak punya minyak untuk mobil mereka, padahal cadangan minyak mereka terbesar kedua. Ini membawa kita kembali ke soal kuda yang tadi kita bahas. Krisis bahan bakar sudah begitu parah sehingga orang Rusia benar-benar membeli kuda. Bukan hanya membicarakannya, mereka benar-benar membeli. Dengarkan ini,
Dan ini terjadi di Moskow, omong-omong, di mana orang Moskow atau apa sebutannya, orang Moskow, sekarang membeli kuda di Moskow, para elitnya. Dengarkan ini. Saya ingin membeli kuda untuk saya sendiri. Kita akan menungganginya. Kesanalah akibatnya mengarah. Maksudmu kuda sungguhan? Yang harus kamu beri makan jerami itu. Ya, Itu akan lebih mudah dan menarik. Menurutmu Troika atau semacamnya akan segera melintas di jalan-jalan Moskow? Mereka sudah melakukannya dan akan terus begitu. Tentu saja. sekarang saya ingin menekankan bahwa ini bukanlah anekdot terisolasi yang saya tunjukkan kepada kalian dan saya besar-besarkan. Kita bisa melihat data yang lebih luas dari media pemerintah Rusia, dan itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah tren. Lihat saja, ini adalah laporan dari media pemerintah Rusia bernama MASH, M-A-S-H, dan inilah yang mereka katakan. Peternak kuda Rusia melaporkan lonjakan penjualan akibat krisis bahan bakar yang terus berlanjut. Biaya merawat kuda memang mahal, tapi sekarang lebih murah dibanding terus mengisi bahan bakar SUV. Laporan menyebut sekitar 1.000 kuda diselamatkan dari rumah jagal di Rusia karena harga bensin naik. Penduduk desa sekarang semakin banyak membeli hewan berkaki 4 daripada kendaraan off-road karena lebih murah untuk bepergian. Dan Anda bisa pergi ke hutan, cukup biarkan kuda makan jerami atau rumput, lalu Anda bisa kembali bertani. Sekarang, orang Rusia yang pernah hidup di tahun 90-an tahu bahwa setiap kali negara ini kembali ke masa lalu, terutama secara ekonomi, itu akan menimbulkan berbagai masalah, seperti ketegangan. Ketegangan selalu tinggi ketika orang-orang kehilangan semua yang mereka miliki. Dan itulah yang sedang terjadi di Rusia saat ini. Pertengkaran terjadi di mana-mana. Lihat saja, ada orang-orang yang mengantre di SPBU dan kemudian situasinya memanas. Kamu kenapa sialan? Kamu kenapa sialan? Link sialan. Sekarang tentu saja, sekarang kami punya segmen eksklusif dari video khusus anggota kami. Kami menghadirkan mantan Navy SEAL Chuck Farr kembali ke channel ini untuk membahas secara detail apa yang terjadi di garis depan. Seperti yang kalian tahu, analisis ini hanya untuk anggota Basics Insider. Jika ingin penjelasan lengkap dan konten anggota lainnya, jadi anggota sekarang dengan menekan tombol gabung di bawah atau kunjungi basicsinsider.com. Dukungan kalian membuat liputan independen tetap berjalan. Kami tidak dimiliki oleh firma private equity. Kami tidak dimiliki oleh siapapun. Kami dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di saluran ini. Dan itulah mengapa dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sekarang berikut cuplikan kontennya. Kalian tahu, yang semakin sering kita lihat adalah Ukraina akan mengirim sejumlah drone ke satu target. Dan untuk menunjukkan daya hancur muatannya, kalian bisa lihat bahwa dinding bata itu berhasil dihancurkan. Mereka punya berbagai muatan untuk drone, dan di situ kita melihat seluruh rumah itu hancur. Ini ada kepala peledak drone yang bersifat pembakar, ada yang eksplosif, dan juga pembakar. Klip pertama di sini, kita melihat seorang tentara Korea Utara menjatuhkan sebuah drone lalu berjalan mendekatinya. Dan di sini ada seorang pria yang entah bagaimana berhasil menjatuhkan sebuah drone, tapi dia lupa bahwa sedang ada perang dan benda ini dipersenjatai. Anak-anak, jika kalian berhasil menjatuhkan drone first person, jangan tiru apa yang dilakukan pria ini. Jadi benda itu sudah jatuh, itu sudah tidak terbang lagi. Tapi kameranya, elektroniknya, semuanya masih menyala. Ini direkam oleh drone kedua yang memberitahu drone pertama, ledakkan hulu ledakmu. Jadi ada beberapa video lain seperti ini, di mana orang-orang mendekati drone yang sudah jatuh. Dan sekali lagi, benda-benda ini kebanyakan berisi hulu ledak, shape charge. Jadi muatannya diarahkan dengan cara tertentu, tapi juga menghasilkan ledakan fragmentasi. Jadi, ini akan menghasilkan semburan peledak anti lapis baja, tapi juga menyebarkan serpihan ledakan ke segala arah. Apa prosedur terbaik menghadapi drone, misalnya saat di medan perang? Ya, kalau kamu berhasil menjatuhkannya, perlakukan saja seperti kamu memperlakukan peluru artileri yang tidak meledakkan. Kamu harus menjauh darinya dan memanggil seseorang yang memang tahu cara menanganinya. Saya rasa saya akan mundur 300 meter dan menembaknya dengan peluru penjejak yang mungkin akan meledakkannya.
Tapi sekali lagi, kamu tahu, bahan peledak militer itu sangat stabil. Misalnya, kamu bisa punya balok besar C4. Kalau kamu tembak dengan peluru biasa, itu tidak akan terjadi apa-apa. Dibutuhkan tekanan dan panas secara bersamaan untuk meledakkannya. Jadi kalau kamu menembak drone yang jatuh itu dengan peluru pembakar penembus baja, kemungkinan besar itu akan meledak. Tapi yang harus dilakukan adalah lari menjauh. Hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah kesadaran situasional orang ini. Dia menjatuhkan ini dan punya apa yang kami sebut di SEALs sebagai target lock. Dia hanya tertarik pada drone ini. Dia sama sekali tidak pernah melihat ke arah lain untuk melihat bahwa dia sedang direkam oleh drone lain, kan? Jadi kamu harus tetap waspada, tahu kan? Kamu harus selalu waspada. Itu yang biasa kami katakan. Jaga kesadaran situational.